Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backdoor every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kelima. Sebelum menyaksikan video pembelajaran, jangan lupa klik tanda like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Simbiosis. Pengertian simbiosis. Menurut bahasa, simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu sim, artinya dengan, dan biosis yang artinya kehidupan. Sedangkan menurut istilah, simbiosis adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup berbeda jenis dalam satu tempat dan waktu tertentu yang hubungannya sangat erat. Jenis-jenis simbiosis ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang akan pertama kita bahas adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan kedua organisme ini tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Pengertian simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Contoh simbiosis komensalisme. Contoh yang pertama adalah hubungan simbiosis antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora berenang berada di dekat ikan hiu dengan tujuan untuk mendapatkan sisa-sisa makanan dan mendapatkan perlindungan dari pemangsa. Contoh yang kedua adalah tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Keuntungan akan didapatkan oleh tumbuhan anggrek, seperti mendapatkan cahaya matahari, air, dan menyerap zat anorganik dari kulit batang. Sementara, pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek. Hubungan
Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contoh simbiosis parasitisme. Hubungan yang terjadi antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk menggigit lalu menghisap darah manusia. Dalam hal ini, yang diuntungkan adalah nyamuk, sedangkan manusia mengalami kerugian berupa hilangnya darah. Tidak hanya itu, manusia juga berujung pada kematian. Hubungan simbiosis parasitisme yang kedua adalah tali putri dengan inangnya. Tanaman tali putri tidak memiliki klorofil, sehingga ia mencari makanan dengan menempel di tanaman lain untuk metabolisme dan untuk bertahan hidup. Untuk selanjutnya, kita akan menulis teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta. Berikut langkah-langkah menyusun teks non-fiksi. 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan data. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka karangan. Berkaitan hubungan antara manusia dengan makhluk hidup dan dengan lingkungan alam dapat digambarkan pada tari merak. Tari merak dari Jawa Barat meniru gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Berikut contoh pola lantai dalam tari merak. Ada pola lantai lurus, pola lantai lurus berlawanan arah, pola lantai melingkar, ada juga pola lantai lurus berhadapan.